dan di rumah masing-masing keluarga untuk menaikkan puji-pujian dan ucapan syukur atas rahmat-Mu dan kasih setia-Mu yang Kau telah limpahkan kepada kami sebagai masyarakat dan bangsa dan selaku gereja-Mu selama 76 tahun berlalu. Di tengah sukacita bangsa ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus akan memenuhi kami semua, akan memperlengkapi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mendengar, dan memahami apa yang Engkau hendak katakan kepada kami pada saat ini. Dan supaya kami mampu melaksanakan firman itu di tengah kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga nyatalah bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh Engkau telah karuniakan kemerdekaan yang sejati, tubuh, jiwa, dan roh di dalam Kristus Yesus. Kami praktekkan itu dalam kehidupan berjemaat bergereja kami, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kami. Bapa dalam surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pada kebaktian ucapan syukur ini, firman Tuhan yang akan menjadi landasan, Alkitab yang akan menjadi landasan pemberitaan firman, terambil dari kitab Keluaran pasal 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, dan Wahyu pasal 15, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4, berbunyi sebagai berikut. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidung-Mu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar dan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kuhamparkan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup
dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timak mereka tenggelam dalam laut yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Demikian bacaan dari kitab Keluaran 15. Kita lanjutkan dengan Wahyu pasal 15. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca terhampar api, bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, yang bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, dan adil dan benar segala jalan-Mu. Demikian jauh itulah pembacaan firman Allah pada kebaktian ucapan syukur HUT kemerdekaan pada saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan. Ketika Allah membebaskan umatnya Israel dari perhambaan di Mesir, Allah memimpin mereka keluar melalui Musa dan Harun. Bacaan kita tadi dari kitab Keluaran 15 berlatar belakang ke situ, yaitu bagian dari peristiwa dari perjalanan bangsa Israel, umat Tuhan, umat Musa itu ketika mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Itu terjadi kira-kira, perhambaan di Mesir terjadi kira-kira antara tahun 1700 sampai 1250 sebelum Masehi. Dan orang-orang Israel yang keluar meninggalkan Mesir pada waktu itu lebih 3 juta orang banyaknya. Ditambah segala harta benda dan ternak mereka. Belum terhitung bangsa-bangsa lain yang turut keluar meninggalkan Mesir bersama-sama dengan orang Israel itu. Mereka berhimpun dan berangkat dari kota Ramses. Kemudian mereka maju ke kota Pithom, 2 kota besar di Mesir yang dibangun oleh mereka atas perintah Firaun. Mereka berjalan menuju ke selatan. Allah tidak memimpin mereka mengikuti jalan pintas lewat tepi laut ke utara, tapi menuju ke selatan untuk sebentar ke padang gurun. Ketika mereka keluar meninggalkan Mesir, tiang awan menaungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan di siang hari. Menurut Paulus, tiang awan itu adalah penyataan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Berarti Kristus sudah bekerja
juga pada saat pembebasan Israel itu. Dan ketika Israel berjalan di malam hari, mereka dipimpin, diterangi, dilindungi, dihangatkan oleh tiang api. Luar biasa. Sekarang dalam bacaan kita tadi, mereka sudah tiba di tepi laut Teberau. Itu peristiwa pertama, persinggahan pertama dalam perjalanan mereka. Ketika mereka berada di situ, mereka melihat ke belakang, abu mengepul ke udara. Kereta kuda, pasukan kereta perang Firaun sementara mengejar. Mereka hendak membawa balik budak-budak Israel itu ke Mesir, dipimpin oleh Firaun sendiri. Kita bayangkan betapa menakutkan. Ketika mereka melihat ke depan, laut Teberau membentang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mau mundur ke belakang, artinya mati. Mereka mau maju ke depan, juga artinya mati. Lalu apa yang masih dapat dilakukan? Masih ada. Melihat ke atas. Melihat kepada Tuhan Allah. Artinya bahwa peristiwa ini harus dihadapi dengan iman. Tapi adakah di antara orang-orang Israel yang beriman pada waktu itu? Tidak ada. Mereka malah mempersalahkan Musa dengan segala kata-kata yang keras. Karena Musa yang menjadi latar belakang dari keadaan yang sulit itu. Mereka mengatakan bahwa lebih baik mati di Mesir sebagai budak daripada mati di tempat ini. Pada waktu itu tiang awan berpindah. Berpindah antara Mesir, antara pasukan Mesir dengan orang Israel. Oleh karena itu pasukan Mesir tidak dapat lagi melihat jalan karena mereka kegelapan ditutupi oleh tiang awan. Sementara Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa mengatakan, menyuruh orang Israel menyeberang, menyeberangi laut Teberau. Bagaimana caranya? Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu pada saat itu bertiuplah angin timur demikian keras sehingga membelah laut Teberau itu menjadi dua bagian. Masing-masing dilindungi semacam tembok air yang keras. Dan di antaranya daratan menjadi kering kersang. Lalu orang Israel berjalan. Sampai tiba di seberang, tiang awan pindah. Kembali ke langit. Baru Firaun dan pasukannya melihat bahwa Israel sudah di seberang. Mereka pun turun mengejar. Ketika semua pasukan Firaun berada di tengah laut yang kering itu, daratan kering, Musa kembali atas perintah Tuhan memukulkan tongkatnya, dan air kembali menyatu, dan bergelimpanganlah mengapung mayat-mayat pasukan Israel, semua habis kecuali Firaun, karena Firaun tidak ikut menyeberang. Itu perbuatan Allah yang pertama. Ketika ia memimpin umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Dan sebagai respons iman atas tindakan Allah itu, maka Musa pun menyanyikan nyanyian kemenangan. Sebagaimana
yang kita baca dalam Keluaran pasal 12 tadi, ke pasal 15 tadi. Ternyata masih ada yang beriman di antara orang Israel, yaitu Musa sendiri. Tapi ketika Tuhan sudah bertindak dan memimpin mereka menyeberang dengan cara yang ajaib, di sana pun mereka baru sadar lagi bahwa sungguh-sungguh Allah itu ada. Dengan segala keluhurannya, dengan segala kekuatan dan kemahakuasaannya, mereka baru menyadari bahwa Allah yang membebaskan mereka adalah juga Allah yang berperang mengganti mereka. Nyanyian Musa kemudian dilanjutkan oleh puji-pujian Miriam, saudari perempuan Musa. Miriam bangkit menyanyi dengan rebana bersama-sama dengan perempuan-perempuan Israel. Bayangkanlah saudara-saudara, betapa riuh rendah pada saat itu bunyi rebana dengan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan Israel keluar dari Mesir adalah perjalanan iman. Perjalanan oleh iman dan karena iman. Dan itu yang akan terjadi sepanjang sejarah perjalanan itu, 40 tahun lamanya. Menurut kesaksian kitab Ulangan, selama 40 tahun itu mereka tidak mengganti kasut, tidak mengganti baju. Tetapi semua yang keluar dari Mesir umur 20 tahun ke atas, semua mati bergelimpangan di padang gurun. Karena selalu memberontak terhadap Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, ini adalah latar belakang dari bacaan kita tadi. Yang kita simpulkan ya, bahwa dengan cara yang sangat indah, Allah memperlihatkan, menyatakan diri kepada umatnya bahwa mereka itu adalah umat Allah yang dipimpin, dipelihara oleh Allah. Dan itu terungkap dalam nyanyian Musa. Musa katakan, aku hendak memuji Allah. Dan Allah yang ia puji adalah Allah yang keluhurannya luar biasa, kekuatannya, kuasanya luar biasa. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, Musa katakan. Sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Nyanyian kemenangan atas musuh Allah. Kemenangan itu adalah kemenangan Israel sebagai umat Allah. Tapi kemenangan itu adalah karunia, kasih karunia Allah kepada mereka. Walaupun mereka masih keras hati, keras kepala. Tapi Allah sebagai gembala menuntun domba-dombanya menuju ke tujuan yang telah ditetapkannya. Ke tanah perjanjian yang penuh dengan air susu dan madu, yaitu Palestina atau Kanaan sekarang ini. Allah sendiri yang membawa umatnya dari perbudakan itu. Dan perbudakan di Mesir adalah lambang daripada perbudakan dosa. Perbudakan dosa oleh kuasa iblis. Dan Mesir adalah simbol dari kuasa dosa itu. Yang hendak merusak, yang hendak menghalangi pekerjaan pembebasan Allah. Penyelamatan Allah kepada umatnya.
Saudara-saudara, sebagaimana Musa memimpin umatnya, umat Israel, keluar dari perhambaan di Mesir itu. Demikian juga Kristus memimpin kita umatnya, Israel baru, umat perjanjian baru, bangsa yang baru, bangsa Allah yang baru, memimpin kita keluar dari perhambaan dosa, iblis dan maut. Lalu menghantar kita masuk ke tanah perjanjian yang sejati dan kekal, yakni surga, tempat kediaman Allah. Dan pada suatu waktu nanti, pada suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri, gereja yang telah menang itu, yang ada di surga, akan kembali menyanyikan nyanyian kemenangan Musa, seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 15 tadi. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih, apakah kita harus menunggu nanti di surga baru kita menyanyikan nyanyian kemenangan Musa itu? Menyanyikan kebesaran Allah, kekuatan Allah, perlindungan Allah di tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai gereja Tuhan yang adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia, kita telah dimerdekakan dari perhambaan fisik, yaitu penjajahan bangsa lain pada 17 Agustus 45 melalui perjuangan panjang dan berdarah para pahlawan dan pendiri bangsa ini. Di sini, di negeri ini, negeri yang Indonesia yang tercinta ini, kita sebagai persekutuan umat yang baru dibebaskan dari penjajahan dosa oleh Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, dihadirkan oleh Allah. Dan perayaan pada hari ini mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita. Bahwa kita tidak hanya memiliki tugas dan panggilan untuk bersekutu dan berdoa, melainkan kita dipanggil oleh Allah untuk meneruskan kehidupan kita di tengah dunia masyarakat. Ibadat kita lanjutkan di tengah masyarakat, di mana kita harus hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dengan kemerdekaan yang sejati, yang bebas dari pengaruh dosa. Paulus katakan itu dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi terkena kuk perhambaan. Artinya Paulus mengingatkan kita apa yang menjadi tugas panggilan kita untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan pendiri kemerdekaan yang lalu, untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah karuniakan ini, mengisi dengan tanda-tanda kemerdekaan yang sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Di mana kita tidak lagi diperhambakan oleh dosa, iblis dan maut. Nyanyian kemenangan Musa yang akan kita nyanyikan di surga kelak kita sudah hadirkan di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari pada saat ini.
seolah-olah kita sudah berada di sana. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kenyataan bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya, perhambaan itu sesungguhnya masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Berbagai bentuk kejahatan, kelaliman, kebencian, korupsi, penipuan, pengrusakan harta benda, kekerasan dalam rumah tangga, itu masih terjadi. Itu berarti pertanda bahwa tugas panggilan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu masih sungguh-sungguh berat. Mengalahkan kaum penjajah saja sudah cukup berat, apalagi mau mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tapi Kristus telah mengerjakan itu bagi kita. Sebagaimana Allah berperang melawan kuasa Firaun menggantikan Israel umatnya, umat Musa. Demikian juga Allah telah berperang melawan iblis melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memang telah memberikan kepada kita pimpinan dan pemeliharaan yang luar biasa, sehingga kita sebagai bangsa telah keluar meninggalkan kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sehingga ketika kita merayakan 17 Agustus saat ini, kita telah berada pada status Indonesia maju. Indonesia yang tidak kalah dengan negara-negara industri lainnya. Sejajar. Segala kemajuan kita melihat di sana sini dan kita mensyukuri saat ini. Itu yang kita syukuri. Bukan perayaannya, bukan tanggalnya yang kita syukuri. Tapi pimpinan pemeliharaan berkat Allah yang telah melepaskan kita dari segala kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan. Lalu memimpin kita menuju kepada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan yang kita sudah alami. Seperti sekarang ini. Dengan istilah Indonesia maju. Tapi bagaimana dengan musuh-musuh rohani itu? Dengan adanya berbagai bentuk kejahatan, ketidakadilan yang terus merajalela. Itu yang menjadi tugas panggilan kita. Bukan hanya tugas pemerintah. Tapi tugas panggilan kita gereja dan semua orang yang berkehendak baik. Untuk bersama-sama menegakkan kebaikan dan keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita berjuang bersama-sama untuk tidak memberikan lagi peluang segala kejahatan-kejahatan itu. Sebagai gereja, itu tugas panggilan kita. Kita bertugas dipanggil pertama-tama untuk mendoakan pemerintah. Itu tugas nabi ya gereja. Tugas kenabian gereja mendoakan pemerintah sebagai wakil Allah di tengah dunia ini, di tengah masyarakat kita, untuk menciptakan kebaikan, menegakkan kebaikan. Tetapi kita tidak hanya berdoa, kita juga berbuat. Setiap orang, setiap anak bangsa, setiap anggota gereja berusaha untuk menegakkan kemerdekaan yang sejati itu di tengah kehidupan kita tiap-tiap hari.
Kita harus berjuang terus mempertahankan bangsa dan negara ini yang sebagai karunia Tuhan kepada kita. Kita harus tetap bertekad memelihara NKRI. Kita harus tetap menjaga Pancasila sebagai lambang pemersatu bangsa dan falsafah bangsa. Kita harus hidup seolah-olah kita sudah berada di sana. Dengan demikian kita menjadi garam dan terang terhadap dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, kita diperhamba oleh satu kekuatan baru. Bukan hanya bangsa Indonesia yang diperhamba, ditantang, tetapi seluruh bangsa di dunia, yaitu pandemi virus corona yang sangat mencemaskan dan menakutkan itu. Mencemaskan dan menakutkan oleh karena kita tidak tahu yang disebut corona itu yang sejenis apa. Nah, kalau kita melihat ke belakang pada tahun 2 tahun setelah saat ini, yang kita lihat di sana adalah air mata, kesedihan dan duka cita. Sama seperti orang Israel yang melihat ke belakang, debu mengepul ke udara dari pasukan Firaun yang mengejar. Demikian juga kita saat ini, kita melihat ke belakang. Yang kita lihat, yang kita alami air mata. Kalau kita mendengar ada yang sakit, kita langsung bertanya, apakah corona? Kalau kita mendengar ada yang meninggal, langsung kita bertanya, apakah corona? Kalau kita memandang ke depan setelah hari ini, itu juga yang kita akan, yang gambaran itu juga yang membentang di hadapan kita. Belum ada yang bisa memprediksi kapan corona akan berakhir. Flu Spanyol yang menyerang seluruh bangsa di bumi ini tahun 1912 sampai 1916 yang merebut nyawa 20 juta di seluruh dunia, ia berakhir sendirinya. Tidak tahu kemana dia. Apakah akan seperti itu juga? Corona ini akan berakhir dengan sendirinya, tapi kapan? Kita tidak tahu. Yang kita tahu dan yang dapat kita lakukan ialah hanya menjaga diri, menjaga kekebalan tubuh lewat vaksin corona. Melaksanakan dengan taat 3M protokol kesehatan itu. Hanya itu yang dapat kita lakukan. Tapi ternyata ini pun cukup sukses. Karena itu tugas kita ketika kita merayakan 17 Agustus ini, tugas kita melihat ke situ. Mendukung pemerintah. Mendukung program pemerintah. Kalau kita melihat sekarang masih banyak bangsa orang Indonesia, rakyat, masyarakat yang keras kepala, masih juga dikejar-kejar dengan masker dan seterusnya. Siapa yang tidak menaati petunjuk pemerintah, itu berarti mereka bersekutu dengan corona. Sama dengan orang Israel yang berteriak-teriak melawan Musa, mau pulang saja ke Mesir. Dan itu adalah dosa. Siapa yang tidak mendukung pemerintah dalam usaha keras untuk memutuskan mata rantai corona adalah dosa. Karena itu saudara-saudara, ini tugas baru, tugas khusus bagi kita sebagai gereja, untuk menjadi teladan dalam hal ini. Kita tidak usah terlalu
buru-buru berpikir bagaimana saya harus melawan dosa. Kristus telah mengalahkan dosa bagi kita. Sekarang musuh yang ada di hadapan kita sekarang itu yang dibicarakan pemerintah dalam perayaan ini juga itu. Bagaimana kita menghadapi corona ini sebagai bangsa. Kita harus bersatu bersama dengan pemerintah dan semua pihak yang berkemauan baik. Demikianlah saudara-saudara, cara kita meneruskan nyanyian Musa pada masa sekarang ini. Selamat berhari ulang tahun kemerdekaan. Amin. Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, puji-pujian dan ucapan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena Engkau mengaruniai kami kesempatan yang indah untuk kami mengambil bagian dalam kesukaan nasional melalui ibadat syukur pada saat ini. Walaupun umat-Mu tidak terhimpun dalam jumlah yang besar di rumah-rumah ibadah, tetapi rumah tangga kami juga adalah rumah ibadah, di mana keluarga-keluarga terhimpun bersama. Kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami kembali akan perbuatan-Mu yang besar, yang ajaib terhadap umat-Mu, terhadap umat Musa, ketika Engkau membebaskan mereka dari perhambaan dan memimpin mereka sampai di tanah perjanjian. Dan dari situ kami diingatkan perbuatan-Mu yang jauh lebih besar lagi ketika Engkau memimpin kami, umat-Mu, keluar dari perhambaan dosa lewat kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sekarang Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus itu akan memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk menyatakan di tengah kehidupan kami sehari-hari sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat, mewujudkan kemerdekaan yang sejati itu. Tidak lagi memberi diri diperhamba oleh dosa, oleh berbagai bentuk kejahatan-kejahatan, tetapi supaya kami hidup dalam kehidupan baru. Bapa dalam surga, ketika kami gereja-Mu dan segenap masyarakat bangsa bersama dengan pemerintah merayakan hari ulang tahun yang penuh syukur dan bahagia saat ini, kami merayakannya dalam situasi yang serba terbatas. Situasi di mana tidak ada lagi perlombaan perayaan seperti sedia kala. Karena ada kekuatan baru yang menantang kami, menantang bangsa-bangsa di dunia ini yang telah berhasil merenggut nyawa jutaan manusia, yakni pandemi virus corona. Hanya Engkau ya Bapa yang Maha tahu bagaimana cara melawan mengatasi virus corona ini. Hanya Engkau yang Maha tahu, yang sungguh-sungguh dapat meramalkan kapan akan berakhir, menyengsarakan umat manusia. Karena itu kami hanya berdoa kepadamu, supaya Engkau yang berperang melawan corona
menggantikan kami umatmu dan bangsa, masyarakat bangsa. Engkau memberkati usaha keras pemerintah bersama dengan semua aparat di bawahnya. Dan Engkau karuniakan kepada kami anggota masyarakat kesetiaan terhadap pemerintah dan ketekunan, ketaatan terhadap kemana pemerintah hendak membawa kami. Kami sebagai gerejamu mendoakan pemerintah kami. Sebagai gerejamu kami mendoakan bangsa ini. Engkau mengetahui beratnya tantangan-tantangan masa depan yang kami hadapi sebagai masyarakat bangsa yang sangat pluralistik ini. Karena itu kami selaku gerejamu berdoa, kiranya Engkau terus memimpin dan memelihara kami. Dan secara khusus kami sidang Jumatmu di Orat Labora, yang juga masih berusaha keras untuk menemukan pola-pola pelayanan baru di tengah keterbatasan dan pembatasan ini. Engkau memberkati segala bentuk pelayanan yang masih dapat dilakukan oleh Majelis Jumat. Supaya sidang Jumatmu ini tidak menjadi seperti domba yang tidak bergembala, tetapi menjadi seperti umat Musa yang Engkau pimpin menuju ke tanah perjanjian Bapa dalam surga. Kami hendak mendoakan keluarga-keluarga yang beberapa pekan yang berlalu ini mengalami duka cita yang berat. Dan sekarang ini duka cita itu kembali ketika Engkau memanggil hamba anak tebusanmu, Ibu Magdalena Parewang Lakbiran, yang akan diberangkatkan pada esok hari untuk dimakamkan di tanah Terajak di sana. Kiranya Engkau memimpin, Engkau memberkati acara-acara pelayanan ibadat yang masih akan berlangsung dan rencana pemberangkatan jenazah pada esok hari bersama dengan keluarga pengantar. Demikian juga kami berdoa kepadamu bagi pendeta Jumat dan rombongan yang akan berangkat ke Kolaka untuk memenuhi permintaan pelayanan penghiburan ketika ibunda yang kekasih dari Diaken Nefri, Engkau panggil kembali kepadamu. Semua ini kami naikkan kepadamu di dalam doa, supaya oleh pimpinan dan pemeliharaan juga semuanya dapat terselenggara dengan baik. Semua anak-anakmu yang ada dalam perawatan di rumah sakit dan di rumah masing-masing, Engkau juga melindungi, menaungi, memelihara mereka itu. Engkau mengenal mereka satu persatu. Tempat-tempat di mana mereka berbaring, Engkau mengenal. Engkau maha tahu jenis penyakit mereka dan cara pengobatannya. Apapun penyakit mereka. Karena itu kami menyerahkan tubuh jiwa mereka ke dalam tangan-Mu. Sambil mendoakan juga semua tenaga kesehatan, dokter, perawat, juru rawat, dan pegawai rumah sakit yang berjeri rela mempertaruhkan hidup mereka siang dan malam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini. Engkau lindungi mereka dari serangan virus corona, melindungi keluarga-keluarga mereka. Bapa dalam surga, usai persekutuan ibadat syukur ini, kami akan meneruskan dengan perayaan yang berbentuk sangat sederhana.
Tapi itu pun akan mengungkapkan sukacita kami selaku sidang Jumat. Bapa di dalam surga, inilah doa syukur dan syafaat yang kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami mohon Engkau menyucikan dan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 337, ayatnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Engkau indah bagi mereka, bermain di jaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah Tuhan, supaya persembahan ini dapat digunakan secara arif dan bijaksana, demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengikuti warta jemaat. Saudara-saudara, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayat 1 dan 2, tuntun aku Tuhan Allah. Kau berkuasa dan setia.
telah dibuka dengan tiang aduh, juru selamat, Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kidung Jemaat 412 ayatnya yang ketiga mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, tuntun aku Tuhan Allah. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah kabutku, ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Demikian ibadah kita dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Merdeka! Selamat siang, Shalom. Baru saja kita mengikuti ibadah perayaan kemerdekaan Indonesia ke-76. Dan pada saat ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19, selaku warga gereja dan warga negara Indonesia yang baik, kita tetap bersyukur dalam merayakannya dengan kesederhanaan yang mengandung makna untuk memaknai Indonesiaku, jayalah apapun yang menerpamu. Ini yang dapat kami persembahkan dari Gedung Gereja Gap Sultra, Jemaat Ora et Labora. Pujian lagu-lagu kebangsaan, puisi, prakata untuk Indonesia. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku,
Hiduplah Indonesiaku, berkibarlah, berkiprahlah di bumi persada Indonesia. Kami menyerahkan hidup kami untuk Ibu Pertiwi. Merdeka! Indonesiaku merdeka, Indonesiaku pasti bisa, Indonesiaku dan semesta alam putuskan mata rantai pandemi COVID-19.
Hairil Anwar dalam goresan penanya, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka, dan bisa kubawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi, karena aku mau hidup 1000 tahun lagi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Kasih-Mu Tuhan sahabatku, sakit penyakit pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan,
dari kasih-Mu, aniayakan penderitaan, Tak satu apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Aniayakan penderitaan, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Aniayakah? Ketelanjangankah? Penderitaankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita selaku warga negara Indonesia, selaku warga jemaat. Kita dipersatukan, kita dipersekutukan dalam kasih Tuhan, dalam satu tujuan, atas kemerdekaan yang diperkenankan oleh Tuhan, untuk diisi, untuk disyukuri, untuk diperjuangkan dalam sebuah pengharapan. Karya besar selaku anak bangsa dan anak Tuhan haruslah didemonstrasikan lewat kata dan perbuatan secara bersama-sama dalam merendah sebuah masa depan yang begitu berwarna atas kemajemukan sebagai anugerah. Indonesia, apapun yang engkau hadapi, suka dan duka, bahkan derita akibat pandemi yang memporak-porandakan dunia ini, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, kami tidak pernah cemas. Karena pemerintah bersama seluruh rakyat atas kemerdekaan yang ke-76 mau berkata, putuskan mata rantai COVID-19. Inilah seruan kami dari gedung gereja Jemaat Ora et Labora yang terlafazkan dalam ketulusan dan penuh dengan pengharapan. Indonesia merdeka, Indonesia jayalah, merdeka Indonesiaku.
merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang tajam dapat membuatku berpaling darimu. Sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu. Bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Indonesia, merah darahku. Demikianlah rangkaian acara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dari Gedung Gereja Orat Laborat Kendari. Merdeka! Merah
ketanganiku berbaur tanganmu. Indonesia merah darahku, putih tulangku. Membela yang benar, kita gentar, kita diserang, serentak mengusir penyerang, serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang.